الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا آمين ya rabbal alamin. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat yang lalu kami membersamai Bapak Dekan Fakultas Hukum Profesor Dr. Jalil Hafid dalam sidang disertasi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Azhar Tahirul. Disertasi tersebut berjudul Athar Ikhtilaf Manahijil Fatwa fil Jam'iyat Al-Islamiyah di Indonesia. Dampak perbedaan metodologi fatwa di organisasi-organisasi Islam Indonesia. Salah satu hasil dari diskusi yang dilaksanakan beliau Profesor Jawati dengan peneliti adalah seputar implikasi dari penelitian tersebut di Indonesia. Pada intinya ada dua istilah yang perlu kita pahami bersama berkaitan dengan konteks fatwa, yaitu fatwa dan qadha. Fatwa dan qadha. Fatwa sifatnya tidak mengikat, sedangkan qadha bersifat mengikat. Qadha sering kita terjemahkan dengan ketetapan, seperti ketetapan pemerintah atau negara. Contohnya perpajakan. Nah, berkaitan dengan fatwa seringkali berhubungan dengan persoalan-persoalan agama yang sering diperdebatkan atau diperselisihkan dengan berbagai latar belakang. Maka dari itu, jika terjadi perbedaan fatwa antara contohnya Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama, bahkan dengan Majelis Ulama Indonesia, maka perlu digarisbawahi fatwa yang mengalami perbedaan itu sifatnya tidak mengikat. Artinya tidak mewajibkan setiap orang muslim harus mengikuti sebuah fatwa tertentu. Maka selama ini yang kita pegang adalah kalau Muhammadiyah menetapkan satu Syawal tanggal sekian-sekian, silahkan, yang akan mengikuti bebas. Demikian juga Nahdlatul Ulama atau Majelis Ulama Indonesia. Dalam koridor fatwa kita diperbolehkan untuk mengikuti salah satu yang ditetapkan oleh organisasi yang kita ikuti tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip usul fikih ataupun fikih. Yang pertama prinsip al-ihtiyat, yang kedua prinsip at-taisir. Al-ihtiyat artinya berhati-hati, at-taisir artinya mempermudah. Segala permasalahan ibadah ataupun muamalah kita yang seringkali mengalami perbedaan pendapat tidak keluar dari dua prinsip itu. Terkadang madhab satu menggunakan prinsip ihtiyat, berhati-hati, dan satu madhab yang berbeda menggunakan prinsip at-taisir, mempermudah. Hasilnya tentu akan berbeda fatwanya, dan sama-sama diakui kebenaran atau kredibilitas fatwa yang dikeluarkan. Maka kalau ada organisasi yang mengeluarkan fatwa dan diakui legalitas dari organisasi itu, dia menggunakan prinsip memperketat atau ihtiyat, silakan Anda ikuti dalam kerangka berhati-hati. Tetapi kalau ada organisasi lain yang mengeluarkan fatwa berbeda dengan prinsip at-taisir dan organisasi itu juga mendapatkan status legalitas yang sama, maka Anda atau kita juga dipersilakan untuk mengikuti organisasi dengan fatwanya tersebut. Sebuah hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu." Hadisun sahih rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi.
Sesungguhnya Allah mencintai kalau ada seorang hambanya melaksanakan amalan ibadah dengan keringanan atau kelonggaran, kemudahan yang diberikan. Dalam perjalanan jauh kita diberi keringanan jamak dan qashar. Dalam keadaan sakit kita juga diberi keringanan beribadah dalam keadaan terlentang atau berbaring dan duduk. Kama annahu yuhibbu an tu'ta azaimuhu, demikian juga Allah mencintai kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah itu dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh kedisiplinan. Sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap orang, setiap manusia belum tentu memiliki kondisi yang stabil, sehat walafiat, kadang juga malas, kadang juga berat untuk melaksanakan suatu tuntunan dengan sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan hati kita dalam istiqomah beribadah Allah Subhanahu wa taala, menjadi persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah sebagaimana yang diharapkan dan diridhoi